Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Dewi Oktavian, NIM 22311000158 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C. Saya akan memaparkan materi kegiatan eksternalitas. Eksternalitas adalah suatu aktivitas ekonomi seseorang baik berupa konsumsi maupun produksi yang mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun mengganggu aktivitas ekonomi orang lain. Disekonomis externality adalah suatu tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan yang lain, dan ekonomis externality atau benefit externality adalah suatu tindakan pelaku ekonomi yang satu menguntungkan yang lain. Maka dari itu, eksternalitas yang menguntungkan maupun yang merugikan menyebabkan pasar tidak dapat efisien. Dan untuk jenis-jenis eksternalitas ada dua, yakni yang pertama eksternalitas positif dan yang kedua ada eksternalitas negatif. Dan untuk eksternalitas positif, yakni suatu tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Contoh kurvanya seperti ini. Dan lanjut, eksternalitas negatif, yakni biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif, dan contoh kurvanya seperti ini. Dan untuk macam-macam eksternalitas jika ditinjau dari pihak-pihak yang melakukan dan menerima dampaknya. Ada 4, yang pertama eksternalitas produsen terhadap produsen, dan yang kedua eksternalitas produsen terhadap konsumen, dan yang ketiga ada eksternalitas konsumen terhadap produsen, dan yang keempat ada eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Selanjutnya saya akan menunjukkan suatu kasus, mari ikuti saya. Yakni terdapat suatu kasus, yaitu di suatu desa Betet terdapat sebuah peternakan ayam petelur yang jumlahnya lumayan sangat banyak. Peternakan tersebut menghasilkan suatu limbah organik yang berasal dari kotoran ayam tersebut. Akan tetapi, aroma yang ditimbulkan oleh kotoran peternakan ayam tersebut akan berdampak pada kebersihan lingkungan sekitar dan polusi udara. Contohnya yakni bau yang tidak sedap yang berasal dari peternakan ayam tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat yang berdekatan dengan tempat peternakan ayam petelur tersebut. Apalagi jika musim hujan, baunya akan lebih menyengat. Oleh karena itu, kasus ini tergolong eksternalitas negatif. Jika ditinjau pihak yang melakukan dan pihak yang menerima dampaknya, yakni tergolong eksternalitas produsen terhadap konsumen. Peternakan tersebut menimbulkan dampak kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar peternakan tersebut, yakni bau yang tidak sedap dari peternakan tersebut. Di balik itu, adanya peternakan ayam tersebut dapat memberikan suatu dampak positif, di mana si pemilik peternakan tersebut memanfaatkan limbah atau kotoran ayam tersebut dengan cara pemberian limbah atau kotoran padat kering kepada petani untuk dijadikan sebagai pupuk kandang. Alhasil, pengolahan limbah peternakan ayam petelur oleh para petani ini dapat berdampak pada tanaman sayuran, sehingga petani dapat memproduksi sayuran seperti terong, cabai dengan kualitas yang bagus. Ini merupakan salah satu contoh eksternalitas positif. Jika dilihat dari pihak yang melakukan dan pihak yang mendapatkan dampaknya, yakni eksternalitas produsen terhadap produsen, karena menimbulkan dampak keuntungan yang dirasakan langsung oleh petani, yakni petani dapat memproduksi sayuran dengan kualitas yang bagus atas bantuan pengolahan limbah ini. Contoh eksternalitas positif lainnya yakni adanya suatu aktivitas vaksinasi dan seseorang yang menerima vaksinasi terhadap suatu penyakit. Hal tersebut akan berdampak dengan menurunkan kemungkinan orang di lingkungannya terpapar penyakit tersebut.
Jika ditinjau dari pihak yang melakukan dan pihak yang mendapatkan dampaknya, yakni eksternalitas konsumen terhadap konsumen, di mana dapat menimbulkan suatu dampak keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar dengan pemberian vaksinasi, yakni dapat melindungi diri dan dapat minimalisir kemungkinan orang di sekitar kita untuk terpapar penyakit tersebut. Salah satu contoh eksternalitas negatif lainnya yakni adanya aktivitas kegiatan pasar yang berada di pinggir sungai dan kebiasaan perilaku para penjual membuang sampah ke sungai. Hal tersebut mengakibatkan dampak negatif terhadap hilir sungai, yakni pencemaran air dan rentan terjadinya banjir di daerah tersebut. Selain itu, mengakibatkan dampak negatif bagi penduduk di tepi sungai, yakni menurunnya utilitas air sungai yang dimana penduduk sering menggunakan air tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya mencuci, mandi, budidaya perikanan, dan lain sebagainya. Jika dilihat pihak yang melakukan dan pihak yang menerima dampak, itu termasuk eksternalitas produsen terhadap konsumen. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.